Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Video kali ini adalah kelanjutan dari series Python Essential for AI, di mana kita nantinya akan belajar terkait salah satu machine learning framework yang akan sangat berguna ketika kita mengerjakan suatu project AI, yaitu PyTorch. Oke, eh, untuk PyTorch sendiri, kita akan coba mulai dari hal-hal yang basic dulu. Teman-teman mungkin udah pernah menonton terkait video NumPy Essential, di mana saya membahas kalau ada suatu struktur data pada NumPy yang dinamakan dengan NumPy Array gitu. Nah, ini agak berbeda dengan list, di mana nanti di NumPy Array sendiri ada operasi yang dia sudah dioptimasi sehingga prosesnya lebih efisien. Gitu. Nah, untuk PyTorch sendiri sebenarnya akan ada struktur data tersendiri juga yang kita nanti namakan dengan sebutan tensor. Gitu. Nah, tensor sendiri konsepnya kurang lebih akan sama dengan NumPy Array, tapi bedanya tensor itu punya library PyTorch gitu. Contoh misalnya kita bisa mendefinisikan uh, tensor suatu skalar dengan cara seperti ini. Torch.tensor lalu masukkan nilainya berapa gitu. Nah, ini mungkin cukup ekuivalen ya dengan misalnya kalau kita punya NumPy array. Nah, kita juga bisa mendapatkan suatu skalar gitu. Tapi kali ini tipe datanya itu adalah tensor, jadi bukan array lagi. Nah, kita juga bisa mendapatkan terkait tipe data dari tensor yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, secara default sebenarnya integer itu akan didefinisikan dengan tipe integer 64 pada PyTorch. Nah, nanti teman-teman perlu ketahui kalau ada beberapa tipe integer pada PyTorch. Salah satunya adalah integer 32 dan integer 64. Perbedaannya adalah di level precisionnya, di mana nanti semakin tinggi integernya, akan semakin banyak byte yang dibutuhkan untuk merepresentasikan bilangan tersebut. Dan akan semakin besar juga kemungkinan bilangan yang bisa direpresentasikan dengan tipe integer 64. Contoh jika kita ingin mengubah atau mengconvert dari tipe integer 64 ke integer atau mungkin float 32. Contoh misalnya kita bisa melakukan seperti ini. Jadi PyTorch sendiri sudah menyediakan suatu function atau method to, di mana kita nanti bisa memberikan tipe datanya seperti apa. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita tadi punya float scalar, lalu tipe datanya yaitu torch.float32. Gitu. Contoh kita juga bisa mendefinisikan sebuah vektor layaknya kita mendefinisikan di NumPy sebelumnya, kita bisa membuat suatu vektor dengan cara seperti ini. Jadi lagi-lagi ini cukup ekuivalen dengan cara kerja NumPy di mana kita bisa membuat vektor di NumPy itu seperti ini. Kurang lebih cara kerjanya sama. Lalu seperti matriks juga kurang lebih akan sama. Kita bisa membuat struktur data matriks seperti ini. Di mana kita sendiri bisa mendapatkan dimension dari matriksnya dengan cara seperti ini. Dimension 2 atau mungkin kalau untuk lengkapnya adalah shape. Di mana matriks ini memang benar adalah matriks yang berukuran 2 kali 2 gitu. Lalu untuk operationnya sendiri, ini juga lagi-lagi akan cukup serupa dengan apa yang ada di NumPy, di mana kita juga akan punya suatu function. Misalnya kalau di NumPy kita punya suatu function namanya np-zeros, di mana ini akan mengenerate suatu matriks yang semuanya akan bernilai 0 gitu. Matriks 0 berdasarkan ukuran yang kita minta. Nah, kita juga bisa melakukan hal tersebut pada torch. Sesederhana menggunakan torch.zeros, lalu kita memberikan shape dari matriks yang kita inginkan. Lalu kurang lebih sama juga untuk random nilai. Contoh kalau misalnya kita di NumPy punya cara seperti ini untuk mengenerate suatu matriks yang dia berisikan suatu nilai random pada rentang 0,0 sampai 1, kita bisa melakukan seperti ini. Untuk di torch kita juga kurang lebih akan sama gitu. Jadi ada suatu metode namanya run. Nah, kurang lebih akan sama. Contoh misalnya kita ingin mendefinisikan suatu tensor, lalu kita ingin mereshape tensor tersebut ke bentuk yang lain gitu. Contoh misalnya tadi kita punya tensor berukuran atau bershape
memiliki ukuran sebesar 3 kali 2. Ini adalah matriks, maaf. Ini adalah matriks 2 kali 3. Nah, kita ingin mereshape matriks tersebut menjadi matriks 3 kali 2. Nah, caranya kurang lebih akan seperti ini. Kita bisa buat t.reshape, lalu dimensinya seperti apa? 3,2. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Lalu coba kita misalnya membuat suatu matriks, katakanlah berukuran 2 kali 2. Lalu kita ingin menambahkan suatu dimensi dummy di depan gitu misalnya. Nah, ini kita bisa melakukannya dengan cara torch.unsqueeze gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita cek, dia akan menambahkan suatu dimensi 1 di depan. Nah, ini nanti akan sangat berguna ketika kita nanti akan belajar PyTorch lebih dalam, di mana informasi 1 di depan atau berapapun angka yang ada di depan, itu nantinya akan merepresentasikan suatu namanya batch. Istilah yang dinamakan dengan batch dari dataset. Contoh misalnya, ini ya tadi ya, unsqueeze. Tadi yang awalnya adalah matriks 2 kali 2, seperti ini, nanti akan ada tambahan satu dimension lagi seperti ini. Gitu. Nah, caranya supaya kita membalikannya lagi seperti apa? Kita bisa menggunakan squeeze. Atau ini istilahnya kita menekan suatu dimension, kita menghilangkan suatu dimension. Gitu. Kita hilangkan lagi dimension tambahannya. Kurang lebih akan sama. Jadi ini akan sama dengan ini. Contoh misalnya kita punya suatu tensor lagi, kita lalu ingin mengoperasikan suatu operasi maksimum. Contoh misalnya kita punya matriks 2 kali 3 gitu. Jadi 2 ini menyatakan suatu baris dan 3 menyatakan suatu kolom. Kalau kita menggunakan langsung matriks T lalu digunakan metode max, ini akan menghasilkan nilai 0,850. Di mana 0,850 ini adalah nilai maksimum dari keseluruhan matriks gitu. Tapi ada kalanya kita ingin mendapatkan nilai maksimum untuk baris ataupun kolom saja. Contoh misalnya, ini kita bisa dapatkan dengan cara seperti ini. Kita bisa memasukkan suatu informasi tambahan yaitu dimensionnya. Contoh misalnya kita punya tadi ya matriks T, lalu kita ingin mendapatkan nilai maksimum untuk dimension 1. Artinya apa? Contoh misalnya tadi ya kita punya tensor, dimension 0 itu tadi menyatakan jumlah baris, dimension 1 itu menyatakan jumlah kolom gitu. Sehingga kita bisa lihat dimension 0 itu adalah garis yang tegak ini yang warna merah. Lalu dimension 1 kolom itu adalah garis yang warna hijau ini. Gitu. Kalau kita menambahkan dimension 1, artinya kita secara tidak langsung membilang kepada PyTorch-nya, carikan saya suatu nilai maksimum di mana arahnya adalah arah 1, artinya arahnya horizontal gitu, terhadap baris gitu loh. Sehingga nanti dia akan menghasilkan suatu output seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat ya, kalau return values-nya itu adalah ada dua buah nilai, di mana 0,5 itu adalah maksimum dari baris pertama, yaitu 0,5, lalu 0,85 itu adalah nilai maksimum dari baris kedua. Lalu kalau misalnya kita pakai dimensional, artinya apa? Artinya adalah carikan saya suatu nilai max, di mana arahnya adalah arah kolom gitu. Sehingga nanti kita bisa melihat kalau hasilnya akan memiliki 3 buah nilai keluaran. Contoh misalnya kita akan jalanin ya. Nah, ini 0,3 ini adalah nilai maksimum untuk kolom ke-1, 0,5 ini untuk nilai maksimum kolom kedua, lalu 0,85 nilai maksimum untuk kolom ke-3. Gitu. Terkait GPU compatibility, di mana PyTorch sendiri sudah didesain supaya dia bisa menjalankan operasi-operasinya di hardware GPU. Nah, untuk kita mengecek apakah PyTorch kita sudah terhubung dengan suatu GPU, kita bisa mengeceknya lewat seperti ini. torch.kuda.isAvailable. Nah, dikarenakan device saya sendiri saat ini tidak terhubung ke GPU, jadi dia akan menghasilkan nilai false. Nah, ini nanti akan sangat berguna untuk mempercepat komputasinya kita gitu. Jadi nanti
apabila kita ingin mendefinisikan suatu matriks, katakanlah misalnya matriks tadi adalah torch.tensor. Oke, kita punya suatu matriks. Nah, ini secara default, matriks ini akan di-assign ke suatu tipe data, suatu device CPU gitu. Ini secara default. Tapi apabila kita ingin melakukan migrasi, atau kita ingin membuat suatu data ini agar bisa di-load di GPU, ini bisa dilakukan dengan cara sesederhana matriks to lalu device-nya apa gitu. Misalnya kita punya device CUDA atau CPU. Nah, mungkin nanti untuk cara sederhananya, umumnya dilakukan di praktik-praktik codingan. Biasanya kita akan menginisialisasi nilai device dulu. Contoh misalnya CUDA if device-nya adalah CUDA apabila torch.cuda.isAvailable-nya itu true gitu. Kalau tidak, biasanya kita coba CPU. Nah, ini contoh misalnya kita bisa lakukan seperti ini. Oke. Jadi, ini salah satu fitur dari PyTorch gitu ya, di mana nanti dia akan kompatibel dengan GPU. Perhitungan-perhitungan yang dilakukan itu bisa dilakukan oleh hardware GPU, sehingga proses komputasi nantinya akan jadi lebih cepat. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan coba membangun suatu model sederhana menggunakan library PyTorch. Sampai jumpa di video selanjutnya.